inilah Masjid Darut Tauhid. Masjid Darut Tauhid, Pondok Suasana Pesantren jam Agim. 12 malam. Hening. Nah, mau minta saran. Sekarang ada Circle K ini yang sampai tengah malam ini banyak orang di sini sampai larut malam. Adik-adik udah tengah malam ini. Ini kan pesantren di sini, gimana campur laki perempuanan? Pada ngopi, ditegur Agim. Merokok di pesantren Merokok, gini kan gak enak. Ngumpul laki-laki perempuan. Atau dihargai pesantrennya ya. Adik-adik kan sudah larut malam ini. Ya saudara-saudara sekalian, ini lingkungan pesantren, tapi sekarang jadi begini keadaannya. Sangat sedih. Semuanya hening. Namanya di kota, di keramaian. Tapi sesudah ada Circle K itu menjadi sampai larut malam merokok. Bikin pesantrennya ya yang di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Begini keadaannya tuh. Jadi contoh yang tidak baik bagi para santri. Jadi nggak terganggu. Merokok. Ada yang bisa bantu kah? Siapa ya? Pak Wali Kota atau siapa? Pak Polisi, aparat. Kami tidak pernah dimintai izin untuk adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu. Saya merasa tidak tenang, tidak nyaman melihat suasana seperti ini. Tetapi ya belum tahu bagaimana cara terbaik. Tidak tahu pemiliknya apa punya kepedulian terhadap keadaan masjid dan pesantren. Kalau sampai larut malam begini terganggu keadaan di sekitar pesantren ini. Katanya. Saya pribadi tidak setuju apa yang sudah dilakukan oleh A. Agim. Video tersebut saya lihat tidak ada yang Ibu salah. Tidak setuju kalau A menegur. Karena mereka duduk tidak ada yang dempet-dempetan dan peluk-pelukan, nggak ada. Bu, jauh kok ya Bu. Saya lihat malah ada yang lagi buka laptop. Siapa tahu mereka memang sedang membahas satu proyek atau pekerjaan, tugas kuliah atau bisnis atau apapun lah itu. Ada yang salah di mana, A? Kalau orang merusak, gak usah di ruang terbuka seperti di itu, hotel A. ya Bu ya. Di dalam pesantren aja itu bisa malah lebih rusak, Guru ngaji aja malah bisa lebih rusak. Itu aja. Kita lihat sekarang berita ya Bu, apa yang terjadi di dalam pesantren, pelecehan seksual sampai terjadinya pembunuhan. Jadi sebelum AA memvideokan hal tersebut tadi, berpikir ulang, A. Kalau merasa terganggu, saya dengar itu nggak terlalu bisik. Jadi yang terganggu itu adalah pribadi Anda sendiri. Ya. Bagaimana jika minimarket itu ditutup? Nasib karyawannya. Jadi sebelum bertindak, A, berpikir dulu. Menyinggung masalah rokok. Semoga video ini sampai ke Ustadz Solmed yang memproduksi rokok. Bener Bu. Bagaimana tanggapan Ustadz Solmed apa yang dikatakan oleh A. Agim tentang rokok? Saya hanya menyampaikan pada A. Agim, orang yang merokok itu bukan berarti tidak baik. Ustadz banyak yang merokok. Orang yang merokok itu bukan berarti dia itu nakal. Bener, Bu. Bukan. Merokok itu bukan tolak ukur seseorang. Bukan tolak ukur pribadi seseorang.
Jadi jangan seperti itu, Agim. Aduh. Apalagi Anda seorang ustadz, Enak ngerokok di rumah, nggak ada yang melarang. ya. Apalagi pribadi ustadz itu semua orang udah tahu tentang poligami, Bulan kawin, ya kan? Diam-diam menikah, belum lagi juga istri tua menceraikan. Jadi apa yang perlu kita contoh dari Agim ini? Ingat loh, kalau sampai minimarket ini disegel, ditutup, itu mematikan rezeki orang. Suatu saat rezekinya akan ditutup. Percaya omongan saya. Karena di video tersebut itu terbuka, tidak ada orang yang melakukan perbuatan yang tercela. Tidak ada yang melakukan perbuatan tercela. Saya yang menentang apa yang dilakukan oleh Agim. Apalagi jika minimarket itu sampai Udah ditutup. disegel, Bu. Ingat, ada akan hukum karma. Anda akan mendapatkannya. Hati-hati, Agim kembali mencuat, kali ini kasus permasalahan dengan beberapa anak muda yang minum ngopi nyantai di suatu tempat bernama Circle K. Nah, kebetulan tempat ini berdekatan dengan pondok pesantrennya Agim. Ya, saya membuat postingan di page saya. Lah, kok ada yang sahabat yang nanya, jadi dokter mendukung perbuatan anak-anak muda itu? Saya kan jadi bingung. Ya gini loh, pertanyaan itu kan ibaratnya gimana ya, kayak nggak ngerti konteks. Ada orang minum kopi, ya kan? Terus saya ditanya, jadi dokter mendukung dia minum kopi? Loh, ya bingung kan jawabnya. Kenapa? Ya itu terserah dia gitu loh. Selama tidak ada larangan hukum, ya di dalam hukum negara ini, ya dilarang minum kopi, ya saya nggak akan mencegah orang itu minum Benar, Pak kopi. Dokter. Ya sama juga. Nggak ada larangan Ya selama di hukumnya, negara ya, Pak ini Dokter, tidak ya. ada larangan, ya mau perempuan mau laki-laki minum kopi di tempat umum terang benderang walaupun di atas jam 12 malam. Kalau tidak ada larangan secara hukum negara di dalam KUHP, kita tidak bisa melarang. Benar, Pak Dokter. Nah, kasus-kasus seperti ini mencuat, dan ini satu tahapan untuk negara kita lebih memahami tentang hukum, ya. Karena salah satu syarat negara Indonesia ini menjadi negara yang maju jika hukum sudah menjadi supremasi, ya, dan sudah ada kepastian hukum. Itu. Jadi kasusnya Agim ini adalah sarana kita belajar untuk menjadi faham hukum, dan selanjutnya negara ini menjadi negara dengan kepastian hukum. Ya, kalau dilihat di videonya, anak-anak muda ini duduk di satu warung yang memang terkenal dia buka 24 jam. Ya. Ya, kita belum bicara masalah izin warungnya itu. Kalau di video itu kan kita belum bicara ke sana, ya. Ya. Dan warung ini, Circle K ini letaknya bukan di properti Agim. Jadi masing-masing orang punya privacy untuk memanfaatkan tempatnya itu sebagai apa. Dan kalau dibilang Agim merasa terganggu, coba lihat di videonya. Anak-anak mereka muda ini lebih banyak cenderung main gadget, ya, dan mereka tidak bersuara keras, tidak menyanyi, tidak bawa lagu, tidak setel musik keras-keras, ya. Mereka asik ngobrol pun dengan suara yang pelan, malah jauh lebih keras suaranya Agim. Oke. Ya. Jadi kita harus paham bahwa kehidupan negara ini, kehidupan bernegara ini harus sesuai hukum dan diatur hukum atau supremasi hukum.
bukan diatur etika, karena etika itu pola pandangnya akan berbeda tiap masyarakat. Dan kalau dipakai etika, jadi tidak ada lagi kepastian hukum, karena pandangan etika berbeda-beda tiap orang.